Pernahkah kalian membayangkan suatu hari kita bangun pagi, membuka keran untuk cuci muka, dan tidak ada air yang keluar sama sekali? Kering. Kedengarannya seperti adegan film fiksi ilmiah ya, tapi sayangnya, ini adalah masa depan yang sangat mungkin terjadi jika kita tidak mulai peduli. Hari ini, kita akan menjelajah dunia sains untuk menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang air dan kenapa menghematnya adalah hal yang super penting. Bukan cuma buat bumi, tapi juga buat kelangsungan hidup kita semua. Jadi, siap untuk jadi detektif air bersama saya? Ayo kita mulai! Kalau kita lihat foto bumi dari luar angkasa, planet kita ini terlihat biru dan kaya akan air. Indah sekali, tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Ada sebuah fakta yang mungkin akan membuat kalian kaget. Dari seluruh air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin di lautan. Sisanya, yang hanya 2,5% adalah air tawar. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Dari 2,5% air tawar itu, hampir 70%-nya membeku menjadi es di kutub dan puncak-puncak gunung es. Lalu, sekitar 30%-nya tersembunyi di bawah tanah sebagai air tanah, yang sebagian besar sulit untuk kita jangkau. Jadi, berapa sisa air yang benar-benar bisa kita akses dan gunakan untuk minum, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya? Kurang dari 1% dari total air di seluruh bumi. Untuk membuatnya lebih gampang dibayangkan, coba kita ambil satu gelas besar air yang mewakili semua air di planet ini. Nah, dari segelas penuh itu, air tawar yang bisa kita gunakan hanyalah sekitar 1 tetes saja. Ya, 1 tetes. Ketika kita menyadari betapa sedikitnya air yang tersedia untuk kita semua, rasanya aneh ya, kalau kita masih sering boros air. Sekarang, mari kita bicara soal kebiasaan kita sehari-hari. Ketika kita berpikir tentang hemat air, yang pertama kali muncul di pikiran, biasanya adalah matikan keran saat tidak dipakai. Itu benar dan sangat penting. Tapi, ada konsep lain yang jarang kita sadari, yaitu jejak air atau water footprint. Apa itu? Ini adalah jumlah total air yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang kita konsumsi setiap hari. Kita menggunakan air secara tidak langsung, atau bisa dibilang air tersembunyi. Coba saya kasih beberapa contoh yang mungkin akan membuat kalian tercengang. Untuk menghasilkan satu buah apel yang segar dan renyah, dibutuhkan sekitar 125 liter air. Wow, itu setara dengan lebih dari 6 galon air minum. Lalu, bagaimana dengan sepotong kaos katun yang sedang kamu pakai sekarang? Percaya atau tidak, untuk memproduksi satu kaos katun sederhana, diperlukan sekitar 2.700 liter air. Bayangkan, itu sama dengan 2.700 botol air minum ukuran 1 liter. Jumlah air sebanyak itu bisa memenuhi kebutuhan minum satu orang selama hampir 3 tahun. Bagaimana dengan makanan pokok kita? Nasi. Untuk menghasilkan satu piring nasi yang kita makan, proses dari menanam padi hingga siap saji membutuhkan sekitar 2.500 liter air. Jadi, setiap kali kita makan, kita sebenarnya juga memakan air dalam jumlah yang sangat besar. Ini membuka mata kita bahwa hemat air bukan hanya soal apa yang keluar dari keran di rumah kita, tapi juga tentang pilihan gaya hidup dan apa yang kita konsumsi. Semakin banyak barang yang kita beli, dan semakin banyak makanan yang kita buang, semakin banyak pula air yang terbuang sia-sia. Fakta-fakta ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita akan realitas yang sedang terjadi di dunia. Menurut data dari UNESCO dan WHO, saat ini ada lebih dari 2,2 miliar orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses mudah ke air bersih yang aman. Mereka harus berjalan berkilo-kilometer setiap hari hanya untuk mendapatkan beberapa liter air, yang bahkan mungkin tidak bersih. Sementara kita di sini, mungkin dengan mudahnya membiarkan air mengalir begitu saja. Para ahli bahkan memprediksi, jika kita terus boros seperti sekarang, pada tahun 2050, lebih dari setengah populasi dunia akan menghadapi krisis air yang parah. Itu berarti miliaran orang akan kesulitan mendapatkan air untuk minum dan kebutuhan dasar lainnya. Dan masalah ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang jauh di sana. Di Indonesia sendiri,
Krisis air sudah menjadi ancaman nyata di banyak daerah, terutama di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kekeringan parah sering terjadi saat musim kemarau tiba. Sungai-sungai mengering, sumber-sumber tak lagi berisi air, dan masyarakat harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Ini bukan lagi ramalan masa depan. Ini adalah kenyataan yang sudah terjadi di halaman belakang rumah kita sendiri. Melihat semua ini, mungkin kita jadi merasa kecil dan tidak berdaya. Apa yang bisa aku lakukan? Aku kan cuma satu orang. Jangan salah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang. Dan kamu yang sedang menonton video ini, bisa menjadi bagian dari solusi. Jadi, apa saja hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk menjadi pahlawan air? Pertama, di kamar mandi. Coba tantang dirimu untuk mandi lebih cepat. Jika biasanya kamu mandi 15 menit, coba kurangi jadi 5 menit saja. Mandi selama 5 menit bisa menghemat antara 50 hingga 150 liter air setiap harinya. Lalu, saat menyikat gigi atau mencuci muka, jangan biarkan keran terus mengalir. Matikan keran. Kebiasaan kecil ini bisa menghemat sekitar 6 liter air per menit. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan setiap hari, jumlahnya akan sangat besar. Kedua, di dapur. Punya sisa air cucian beras atau sayuran? Jangan dibuang. Air ini kaya akan nutrisi dan bisa digunakan untuk menyiram tanaman di rumahmu. Tanaman senang, air pun hemat. Selain itu, periksa apakah ada keran atau pipa yang bocor di rumahmu. 1 tetes air per detik dari keran yang bocor bisa membuang lebih dari 10.000 liter air dalam setahun. Ketiga, di luar rumah. Biasakan untuk membawa botol minum sendiri. Selain mengurangi sampah plastik, ini juga mengurangi jejak air dari produksi minuman kemasan. Ingat, setiap produk yang kita beli punya jejak airnya sendiri. Dengan lebih bijak dalam berbelanja dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu, kita juga ikut menghemat air. Keempat, sebarkan kesadaran ini. Bicarakan tentang pentingnya hemat air dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarmu. Semakin banyak orang yang sadar, semakin besar dampak positif yang bisa kita ciptakan bersama. Setiap tetes air yang kamu hemat hari ini adalah sebuah investasi. Itu adalah hadiah berharga yang kita berikan untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita, dan untuk kelestarian planet ini. Ingat, bumi ini adalah satu-satunya rumah yang kita punya. Tidak ada planet cadangan, jadi merawatnya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, mulai detik ini, mari kita ubah kebiasaan kita. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pahlawan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tindakan kecilmu hari ini akan menciptakan gelombang perubahan besar untuk masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan ke teman-temanmu agar semakin banyak yang peduli. Dan yang terpenting, tulis di kolom komentar di bawah, aku siap menjadi pahlawan air untuk menunjukkan komitmenmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita jaga bumi kita bersama-sama.